Horas, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan renungan harian Carpe Diem di hari ini Sabtu 24 Juni 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Ende nomor 640 bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai masyarakat bangsa Indonesia, kata merdeka identik dengan arti lepas dari penjajahan bangsa asing. Namun dalam konteks Alkitab, kata merdeka lebih identik dengan nasib budak, yaitu budak yang sudah tidak lagi menjadi budak atas siapapun. Mereka berarti tidak lagi menjadi milik tuannya. Dia bukan lagi budak dan tidak perlu lagi menuruti perintah siapapun, termasuk bekas tuannya. Ia bebas menentukan nasibnya, merdeka menentukan pilihannya, dan juga menentukan masa depannya. Budak yang merdeka bebas melakukan apa yang dia mau tanpa takut dan terkekang oleh siapapun. Ketika Injil diberitakan, umat Kristen di Galatia mendengar dan mengamini bahwa mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tidak ada lagi yang menjadi budak dosa. Tidak perlu takut lagi akan hukuman akibat perbuatan dosa mereka. Namun justru pemberitaan itu disalahartikan oleh sebagian dari umat, yaitu dianggap sebagai kemerdekaan untuk melakukan apapun termasuk perbuatan dosa, tanpa harus takut lagi terhadap akibat dari dosa yang dilakukannya. Dengan kata lain, kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus digunakan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Itulah yang ditegur oleh Rasul Paulus, seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan yang menjadi dasar permenungan kita hari ini. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Karena jika mereka hidup dalam dosa, yaitu dengan melakukan keinginan-keinginan daging, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah yang kemudian disampaikan Paulus dalam ayat 19 dan 21 di pasal yang sama dengan firman Tuhan hari ini. Sebaliknya, yang mereka lakukan adalah seharusnya menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk mempraktikkan kasih dalam hidup mereka, yaitu dengan cara hidup yang saling melayani oleh karena kasih.
Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, hukuman karena dosa adalah maut. Itu sangat mengerikan tentunya bagi kita. Mengapa? Karena kita adalah orang berdosa, sehingga layak kena maut sebagai hukuman. Namun Kristus telah memerdekakan kita dari hukuman tersebut, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya. Kita telah menjadi orang yang merdeka karena kasih-Nya. Merdeka bukan dalam arti bebas melakukan apapun termasuk kehidupan dalam dosa. Merdeka dalam arti kita tidak perlu takut lagi dan juga gelisah terhadap maut, karena maut telah dikalahkan oleh Kristus. Kemerdekaan itu membuat kita terbebas dari rasa takut. Kita menjadi insan yang berbahagia. Karena itu kemerdekaan yang membahagiakan itu harusnya kita jadikan sebagai kesempatan dan pendorong untuk melakukan berbagai tindakan kasih kepada sesama, yaitu sebagai jawaban tentunya atas kasih Allah yang telah memerdekakan kita. Dengan demikian, setiap kita yang dimerdekakan oleh Kristus wajib menyebarkan kasih Kristus yang memerdekakan itu kepada sesama di sekeliling kita. Dan memang, jika kita perhatikan wajah dunia di sekitar kita, banyak sekali orang yang masih terbelenggu oleh dosa. Banyak yang masih terbelenggu oleh berbagai persoalan yang membuat hidup mereka penuh dengan ketakutan dan kesedihan. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita terpanggil untuk berbagi kasih kepada mereka, agar mereka pun dimerdekakan oleh kasih Kristus yang sudah kita terima itu, yaitu melalui tindakan nyata yang kita lakukan bagi mereka, saling melayani dan saling menolong. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk kemerdekaan yang telah Engkau berikan bagi kami melalui kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kuasa untuk membagikan kasih yang memerdekakan itu kepada setiap sesama kami yang masih terbelenggu dalam dosa dan terbelenggu dalam berbagai kesulitan, sehingga mereka pun boleh menjadi insan yang dimerdekakan karena Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.